Bab 1116, Domain Roh. Tidak perlu takut akan kesulitan yang kamu hadapi. Tang Wulin mengaku pada dirinya sendiri. Dia akan bisa mengklarifikasi masalah ini bagaimanapun juga. Dia bukan lagi orang yang sama sekarang. Dia mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Dia seharusnya tidak hanya mencari Gu Yuena tetapi juga ayah dan ibunya. Dia ingat bahwa ayahnya meninggalkannya pesan. Dia harus mencari ayahnya setelah dia memiliki basis budidaya yang memadai. Dia tidak hanya mencapai pangkat menonjol di militer tetapi juga memperoleh kemampuan untuk melindungi mereka saat ini. Dia duduk bersila dalam posisi meditatif saat dia memusatkan perhatian pada pandangan batinnya. Tang Wulin masuk ke kondisi meditasi segera. Seluruh auranya juga sudah tenang sekarang. Setelah memfokuskan pandangan batinnya, dia heran. Kondisi fisiknya jauh lebih baik daripada yang dia bayangkan. Dia pertama kali melihat inti naganya dan inti jiwanya. Kedua kor besar ini jelas buncit. Tampak jelas bahwa kualitas mereka berbeda. Ada lapisan emas di permukaan inti naga, membuatnya seperti padat. Inti jiwa jernih sekarang. Kedua kor ini berkontraksi secara bergantian dengan energi yang bergantian di dalam tubuhnya. Dia merasakan transformasi dalam dua inti besar. Detik berikutnya, Tang Wulin merasakan dadanya menegang saat dia tiba-tiba teringat kejadian itu. Dia telah memecahkan segel lapisan ke-11 Raja Naga Emas pada saat-saat terakhir pertempuran melawan Raja Sage Abisal. Dia telah mencoba untuk meningkatkan kemampuan serangnya menggunakan kekuatan segel. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan pada saat itu. Namun, pengaruh pada kekuatannya jelas kuat. Setelah semua, basis budidayanya meningkat sebagian besar setelah setiap terobosan segel Raja Naga Emas di masa lalu. Setelah 9 segel pertama, bahaya yang dibawa oleh segel terakhir akan meningkat secara dramatis. Jika dia tidak berpikir untuk mengorbankan dirinya sendiri hari itu, dia pasti tidak akan berusaha untuk memecahkan meterai atas inisiatifnya sendiri. Sepertinya efek sampingnya minimal, setidaknya baginya. Pada kenyataannya, Tang Wulin tidak menyadari bagaimana dia bertahan pada saat itu. Mungkin ada beberapa alasan. Untuk satu, infus kekuatan kehidupan besar ke dalam tubuhnya dengan perlindungan life seed. Alasan lain yang mungkin adalah penyerapan energi dari pembangkit tenaga pesawat abisal yang memperkuat tubuhnya. Namun yang lain adalah peningkatan yang ia terima dari 6 binatang jiwa berjenis tumbuhan besar. Di sisi lain, itu bisa jadi karena tubuhnya stabil karena keterlibatannya dengan Gu Yuena dalam transformasi Dewa Naga. Namun, menilai dari situasi saat ini, dia bisa mengatakan bahwa basis kultivasinya pasti naik ke tingkat yang sama sekali baru. Kesadarannya tenggelam ke dalam inti jiwanya ketika ia merasakan perubahan pada inti naganya. Tang Wulin segera menemukan bahwa inti jiwa telah mengalami beberapa perubahan internal. Di kedalaman inti jiwa, ada pusaran tambahan yang mempercepat laju energi asal yang diserap dari dunia luar. Penyerapan inti jiwa terhadap energi asal pasti akan meningkatkan indranya dan meningkatkan basis kultivasinya. Kesadarannya bergerak ketika perasaan aneh muncul dalam dirinya. Tang Wulin menemukan dengan heran bahwa meskipun matanya tertutup, segala sesuatu di sekitarnya menjadi jelas setelah kesadarannya berkembang. Sensasinya meluas dengan cepat ketika dia melihat dunia berkilau dan mempesona yang berwarna 9. Ketika dia memusatkan rohnya dan menenangkan energinya, dia bisa membedakan masing-masing dan setiap molekul unsur halus dan merasakan setiap emosinya. Itu adalah pengalaman yang sama sekali baru baginya. Pada saat yang sama, ia berusaha untuk menyerahkan emosinya ke molekul unsur ini dengan hati-hati. Molekul unsur ini segera berkumpul ke arahnya. Dikendalikan oleh kesadarannya. Sangat mengejutkannya. Sinar 9 warna di sekitarnya tumbuh lebih cepat. Seolah-olah dia telah tenggelam ke lautan unsur-unsur yang menggembirakan. Tampaknya semua kesedihannya dibersihkan oleh elemen-elemen ini. Sekaligus, dia merasa nyaman dan hangat di tubuhnya. Pikirannya tenang. Bersamaan dengan itu, pikiran dan inderanya menembus wilayah yang lebih besar karena pengaruh unsur-unsur ini. Barisan gunung di kejauhan sepenuhnya ditampilkan di depan matanya. Indranya terus meluas hingga ke ujung pegunungan. Baru pada saat itulah dia merasakan pelemahan indera. Dia menarik kembali kesadarannya untuk membawa lebih banyak molekul unsur.
Energi asal yang diperkaya dengan segala macam atribut tertarik pada kesadarannya. Itu kemudian menyatu ke dalam tubuhnya selaras dengan irama napasnya. Inti jiwanya berkilau dengan cahaya saat disaring, diserap, dan mengubah energi asal menjadi bagian dari kekuatan jiwanya. Tang Wulin menarik kembali rohnya ketika dia merasakan keheranan di hatinya. Dia sadar akan pentingnya kejadian itu. Sebenarnya, dia telah berusaha mendapatkan hasil seperti itu selama kultivasi sebelumnya. Dia telah membuat terobosan dalam kekuatan spiritualnya. Setelah sekian lama, akhirnya dia berhasil sampai ke domain roh. Tujuan utama dari setiap guru jiwa. Apa pentingnya domain roh? Itu menandakan bahwa seorang guru jiwa telah mencapai puncak dunia ini dalam arti spiritual. Berada di dunia spiritual dari domain roh adalah pencapaian yang signifikan bahkan untuk limit Douluo. Tang Wulin baru saja menerobos budidaya 7 cincin untuk menjadi sage jiwa. Tetapi kekuatan spiritualnya telah memasuki ranah spirit domain. Karenanya, prestasinya hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Tang Wulin menyadari bahwa kesempatan ini diberikan kepadanya oleh kekuatan planar selain Life Seed. Dia bertindak sebagai juru bicara pesawat benua Douluo dan Life Seed selama pertarungan melawan jurang. Itu adalah pertemuan pertamanya dengan prinsip-prinsip langit dan bumi dari benua Douluo. Terlepas dari kekuatan spiritualnya yang sulit untuk ditinggikan, ia berhasil menerobos penghalang untuk memasuki ranah spirit domain. Meskipun itu hanya entry awal ke dalam domain roh, rasanya sama sekali berbeda. Kemampuan untuk memasuki ranah ini menunjukkan bahwa ia telah benar-benar bergabung dengan jajaran penguasa jiwa tingkat tinggi. Dia pasti bisa menjadi Hyper Douluo di masa depan jika dia melanjutkan kultivasinya dengan kekuatan spiritual domain roh sebagai yayasannya. Selanjutnya, kekuatan spiritual domain roh tentu akan meningkatkan tingkat kultivasinya sejauh kekuatan jiwanya akan melebihi orang biasa sejauh ini. Pertempuran hebat dengan pesawat abisal tidak diragukan lagi sulit dan menyakitkan bagi Tang Wulin. Namun, itu memberinya manfaat besar. Kekuatan jiwanya dengan berani menerobos ke peringkat Soul Sage saat ia melangkah ke tahap 7 cincin. Basis budidaya 7 cincin adalah kriteria dari master jiwa peringkat tinggi. Dengan peningkatan ganda dari inti jiwanya dan inti naga, peningkatan kekuatan rohaninya ke domain roh, dan penyerapan penuh dari lapisan ke-11 lapisan Raja Naga Emas. Kualitas fisiknya telah ditingkatkan ke tingkat yang sama sekali baru. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan Tang Wulin sebagai dilahirkan kembali. Jika Federal Stardow Network Challenge diadakan lagi, tentu akan sangat mudah bagi Tang Wulin untuk mengalahkan lawan-lawan sebelumnya. Kekuatan jiwa di tubuhnya bersirkulasi bersamaan dengan irama napasnya. Tampaknya tidak cepat karena efisiensinya sekarang jauh lebih tinggi. Meridian dan tulangnya sudah berubah keemasan. Dia tidak tampak seperti manusia tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Dia tidak menyadarinya tetapi kekuatannya benar-benar meningkat. Bagaimanapun, sensasi itu aneh. Seolah-olah tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Dia bahkan bisa mendengar auman naga ganas disertai dengan suara aliran darahnya yang tidak jelas dan gerakan tulangnya. Itu pasti transformasi Dewa Naga. Gu Yuena telah memanggil transformasi Dewa Naga pada saat itu. Dia tidak bisa salah pasti. Dahulu kala, Gu Yue pernah memberitahu Tang Wulin tentang kisah Dewa Naga. Mungkinkah Raja Naga Emas dan aura Raja Naga Perak miliknya diwarisi dari garis keturunan Dewa Naga? Tang Wulin akhirnya sampai pada pemahaman dari kesadaran yang tiba-tiba. Jika itu masalahnya, maka dia seharusnya bersamanya. Bab 1117, Aruheng dan Sima Jinchi. Dengan begitu keduanya saling melengkapi. Tidak ada keraguan bahwa selama transformasi Dewa Naga kemampuan mereka akan menjadi sangat kuat. Sekarang Tang Wulin memikirkan tabrakan terakhir dari hari yang lalu. Dia menyadari bahwa jelas Gu Yuena yang melakukan kontrol atas kekuatan planar menggunakan transformasi Dewa Naga. Hanya kemudian dia berhasil menahan serangan Sage God Abisal. Meskipun kekuatan ini bukan miliknya, dia mampu melakukan kontrol atas kekuatan planar pesawat benua Douluo menggunakannya. Tidak ada orang lain yang mampu melakukan hal itu dengan benar. Tang Wulin sudah tenang saat ini sehingga ingatannya menjadi lebih jelas. Dia mengingat seluruh peristiwa yang terjadi kemarin. Dia jelas menghela nafas ketika dia baru saja muncul.
Kenapa dia mendesah? Tidak ada keraguan bahwa dia sudah mendapatkan kembali ingatannya. Dia bertanya-tanya apakah dia sudah bangun sejak dia mengkonsumsi Velvet Skyreach Chrysanthemum saat itu. Tetapi dia masih memanggilnya sebagai ayah dan tetap bersama dengannya selama ini. Dia juga telah menunggunya di Fire Basin dan tidak pernah memberitahunya tentang kesadarannya. Kenapa dia melakukan itu? Apakah itu karena dia bersembunyi dari sesuatu? Atau dia melakukan itu untuk bersamanya? Dia mencintaiku. Gagasan itu menembus pikiran Tang Wulin dengan kecepatan kilat. Jika dia tidak mencintaiku, mengapa dia menolak untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kesembuhannya dan segera pergi sesudahnya? Meskipun dia menyembunyikan sesuatu dariku dengan pasti, ini tidak bertentangan dengan cintanya padaku. Di dalam hatinya, Tang Wulin hanya bisa merasakan ketika dia tiba-tiba tercerahkan setelah mengetahui masalah ini. Semua masalahnya tampaknya telah diselesaikan dan dia bahkan bisa merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah rileks. Selama dia mencintaiku, adakah hal lain yang masih penting? Tidak. Bibirnya akhirnya tersenyum tipis sementara emosinya stabil pada akhirnya. Dia harus benar-benar memahami semua yang dia pelajari dari pertempuran kali ini yang memungkinkan begitu banyak peningkatan dalam dirinya dan juga pengalaman yang dia dapatkan dari kompetisi sebelumnya. Terutama untuk dua teknik tombak aslinya yang dibuat baru-baru ini. Dia telah menemukan langkah pertama dari jalannya sehingga dia akan membutuhkan lebih banyak pemahaman dan membiarkan semua pembelajarannya meresap. King's Path dan Final Stake. Dia memiliki aura kekuatan dan garis keturunan Raja Naga Emas sehingga dia seharusnya menghancurkan musuh yang menghalangi dirinya sendiri seolah-olah dia mematahkan ranting mati dari pohon. Setiap skill sia-sia sebelum kekuatan absolut. Bagian yang paling kuat darinya adalah kekuatannya dalam serangan frontal. King's Path dan Final Stake tanpa diragukan lahir dari ini. Berbicara relatif, King's Path lebih cocok untuk digunakan dalam pertempuran sementara pasak akhir dianggap sebagai serangan putus asa. Pemogokan bahwa ia akan mencurahkan seluruh energinya dengan cara apapun. Pasak final hanya bisa digunakan sekali tidak peduli kapan digunakan. Sementara kekuatannya akan meningkat seiring dengan peningkatan di basis budidaya Tang Wulin. Tang Wulin berangsur-angsur memasuki meditasi mendalam ketika ia mengingat pertemuan sebelumnya dalam pikirannya. Cao Dezi perlahan membuka matanya. Tatapannya berdenyut dengan kecemerlangan yang aneh. Domain roh. Ya. Seperti yang diharapkan. Dia telah membuat terobosan. Mungkin. Ini adalah pilihan seluruh pesawat. Sudah ada tambahan kemauan pesawat padanya. Saya khawatir tidak akan mudah bagi siapapun untuk menyakitinya di masa depan. Tekad pesawat akan secara alami melindunginya. Huan Yun. Kamu hanya khawatir karena kamu belum melihat ini. Pada titik ini, Cao Dezi bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi merenung yang mendalam di wajahnya. Apa maksudnya dengan tekad kuat pesawat? Mungkin itu seperti bantuan ilahi. Senyum tipis muncul di wajah Cao Dezi. Aku benar-benar mengantisipasinya. Aku takut maha kuasa lain yang tidak ada bandingannya saat ini akan datang di persimpangan paling berbahaya untuk Akademi Tang Sekte dan Shrek. Nenek moyang pertama. Apakah Anda yang memberkati dan melindungi kita dari dunia bawah? Pada titik ini, tatapannya mendarat di dinding di seberangnya. Sebuah gulungan lukisan digantung di dinding putih bersih. Seseorang digambarkan dalam lukisan itu. Laut yang tak terbatas berbaring di bawah kakinya ketika rambut biru panjangnya menjuntai longgar di belakang punggungnya. Dia berdiri dengan ketenangan dewa. Mengenakan pakaian putih sambil memegang trisula emas besar di tangan kanannya. Tatapannya hangat namun jauh. Meskipun itu hanya sebuah lukisan. Matanya sedalam jurang. Emosi Cao Dezi langsung tenang saat melihat gulungan lukisan itu. Nenek moyang pertama. Apakah benar bahwa alam ilahi tidak ada lagi? Jika tidak, lalu di mana Anda sekarang? Kamu adalah Sima Jinci. The Gale Saber Demon Sima Jinci. Seorang ruheng menepuk kepalanya yang botak besar sambil menatap orang di sebelahnya dengan penuh minat. Sejak pertempuran hebat dari hari yang lalu, seluruh tentara Dewa Darah berada dalam kondisi stres. Kemudian keduanya ditangkap. Ya. Akan aneh jika orang luar tidak dicurigai ketika mereka tiba-tiba muncul di barak tentara Dewa Darah pada saat seperti ini. Terutama setelah serangan kejutan Tuan Roh jahat itu. Untungnya,
Mereka telah meninggalkan kesan mendalam pada para prajurit tentara Dewa Darah di tantangan jaringan pertempuran Star-Star. Setelah identitas mereka diverifikasi dan dipertimbangkan, mereka ditahan di tentara di bawah penahanan semi rumah. Itu aku. Apakah kamu dewa kekuatan? Sima Jinchi memiliki ekspresi yang menarik saat dia melihat Aruheng. Meskipun keduanya tidak pernah bertarung satu sama lain, mereka berdua bertarung melawan lawan yang sama. Tujuan mereka mengunjungi tempat ini juga hampir sama. Keduanya mencapai hasil yang mengesankan dalam jaringan pertempuran Star Federal. Dan saat ini, mereka saling memandang dengan percikan yang tak terhindarkan keluar dari pandangan mereka. Halo. Aruheng mengulurkan tangan kanannya untuk berjabat tangan di Sima Jinchi. Sima Jinchi tidak memiliki kecurigaan terhadap Aruheng, jadi dia mengangkat tangannya dan menjabat tangan Aruheng. Setelah kedua tangan besar itu saling menggenggam, ekspresi Sima Jinchi berubah pada saat berikutnya. Dia memeriksa dirinya sendiri dan mencapai kesimpulan bahwa kekuatannya sudah dianggap yang terbaik untuk saat itu. Namun, dia hanya mengerti apa kesempurnaan kekuatan setelah menjabat tangan Aruheng. Kekuatannya larut dalam sepersekian detik ketika telapak tangannya diremas seperti mie dalam genggaman Aruheng. Sima Jinchi menjadi hijau karena marah. Tercela. Aruheng melonggarkan cengkeramannya dan bibirnya cemberut. Tidak seburuk itu. Sima Jinchi sangat marah. Ya Tuhan. Saya terampil dalam teknik pedang dan saya tidak menggunakan kekuatan fisik untuk menangani hal-hal seperti orang barbar Anda. Aruheng memelototinya. Siapa yang kamu panggil orang barbar? Kamu. Sima Jinchi berdiri dengan tiba-tiba. Namun, ia segera mengungkapkan ekspresi suram di wajahnya. Alasannya sederhana. Lapisan benda seperti baju perang dibalut pada kedua tubuh mereka. Objek itu memiliki fungsi sederhana. Digunakan untuk menyegel kekuatan jiwa mereka. Namun, kunci kekuatan jiwa tidak mampu mengunci kekuatan seseorang. Basis kultivasi Sima Jinchi menggunakan jiwa bela diri sebagai fondasinya sehingga ia bahkan tidak bisa melepaskan Dragon Slaying Sabre-nya saat ini. Aruheng berbeda. Tidak perlu sama sekali baginya untuk mengerahkan kekuatan apapun untuk melepaskan kunci jiwa. Tidak ada di dunia ini yang mampu membatasi dirinya karena kekuatan tubuhnya yang menakutkan. Bibir Sima Jinchi yang marah tanpa sadar berkedut sekaligus ketika dia melihat Aruheng berdiri lebih tinggi dibandingkan dengan dirinya sendiri sementara pada saat yang sama memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Kembali di Korps Tentara Selatan, dia selalu menjadi pengganggu. Sejak kapan dia diturunkan menjadi diintimidasi oleh orang lain saja? Situasi ini tidak bisa digambarkan dengan kata suram lagi. Kobaran api keluar dari matanya. Tunggu saja, Aruheng. Ketika kekuatan jiwaku dipulihkan, aku pasti akan mengalahkanmu begitu buruk sehingga kamu tidak akan bisa menjaga dirimu dalam hidup ini lagi. Aruheng mengepalkan tangannya. Seseorang yang akan dianggap tidak mampu merawat diri dalam hidup masih bisa mengancam yang lain. Ini benar-benar menarik. Tepat saat dia terkikik dengan sinis dan mendekati Sima Jinchi, pintu kamar yang dijaga tiba-tiba terbuka. Dua tentara pasukan Dewa Darah membawa senjata dimuat berdiri di sana dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Di luar, kamu berdua. Sima Jinchi dan Aruheng saling memandang sebelum mereka masing-masing saling mengolok-olok. Kemudian, mereka menoleh ke samping dan berjalan menuju luar dengan langkah besar. Bahu Aruheng menghantam Sima Jinchi dan mendorongnya ke samping saat dia memimpin untuk berjalan di luar. Sima Jinchi sangat marah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengikuti di belakang dengan ekspresi marah. Mereka dikirim ke kantor di bawah pengawalan dua prajurit. Itu dia. Ekspresi mereka berubah seketika ketika mereka melihat orang di kantor itu. Bab 1118, Hukuman Mati. Dengan basis budidayanya, adalah wajar bahwa dia tidak akan diambil tanpa perlawanan dan prajurit batalion darah biasa tidak bisa menjadi lawannya. Tepat ketika mereka dikelilingi oleh sejumlah besar alat jiwa, sesosok turun dari langit, di bawah sinar cermin cerah yang tinggi. Dua anak yang bangga dari surga telah dikalahkan dengan satu pukulan. Mereka masih ingat dengan jelas bahwa penatua yang mengalahkan mereka adalah seorang jenderal dengan 3 bintang emas di pundaknya. Dia adalah orang yang berdiri di depan mereka. Zhang Huanyun memandangi dua orang yang sangat berbakat yang berdiri di depannya dengan mata sedingin es.
Anda harus menjadi Komandan Zhang. Saya Sima Jinci dari Korps Tentara Selatan. Aku di bawah Komandan Yue. Sima Jinci memulai dengan keras. Apakah saya mengizinkan Anda untuk berbicara? Zhang Huanyun dengan dingin menatapnya. Tekanan tak terlihat membasahi Sima Jinci seperti gunung yang tinggi. Dia merasa sulit untuk menarik napas dan dengan cepat menutup mulutnya. Sima Jinci merasa sangat sedih. Dia pasti memiliki kemampuan untuk melawan sebelum kekuatan jiwanya disegel. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Ruheng meliriknya. Dia tertawa kecil tetapi tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu tahu apa yang salah yang telah kalian berdua lakukan? Zhang Huanyun berkata dengan dingin. Sima Jinci dan Ruheng bertukar pandang. Dia baru saja ingin membuka mulutnya ketika dia merasakan tekanan pada tubuhnya semakin kuat. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Sima Jinci merasa sangat frustrasi. Kamu bertanya padaku, tapi kamu tidak mengizinkanku untuk berbicara. Situasi apa ini? Seperti yang diharapkan. Zhang Huanyun melanjutkan seolah-olah ini adalah monolog. Kalian berdua telah masuk tanpa izin di pangkalan tentara darah dewa. Saya ingin Anda tahu bahwa ini adalah markas rahasia. Semua penyusup harus segera dieksekusi. Baiklah. Bawa mereka keluar dan tembak sampai mati. Apa? Dia hanya mengucapkan 2 kalimat dan sekarang kita akan dieksekusi dengan todongan senjata. Mata Sima Jinci dan Ruheng melotot bersamaan. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Seorang Ruheng berjuang dengan ganas dan hendak membebaskan kunci kekuatan jiwanya. Namun begitu dia melakukan gerakan itu, Zhang Huanyun mengangkat tangannya dan seberkas cahaya bersinar padanya. Ruheng hanya merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Dia bahkan tidak bisa memanggil 1 ons kekuatan. 4 tentara dengan senapan dimuat telah menyerang saat ini. 2 tentara mengawal 1 tahanan dan membawa mereka keluar. Seorang Ruheng dan Sima Jinci dapat dengan jelas merasakan bahwa keempat prajurit tentara Dewa Darah ini memiliki niat membunuh yang begitu padat sehingga mereka tampaknya telah terwujud. Apakah mereka benar-benar akan membunuh kita? Ruheng dan Sima Jinci sama-sama terkejut dan pada saat yang sama, ketakutan mereka juga tumbuh sangat besar. Tidak ada seorang pun yang tidak takut mati. Jika itu di medan perang, mereka mungkin bisa melihat kematian seringan melakukan perjalanan pulang. Namun mereka akan ditembak mati tanpa penjelasan. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Mereka hanya di sini untuk mencari seseorang. Mereka bahkan membawa surat pengantar. Bahkan jika Blood God Army telah mengalami tragedi hebat sebelum ini, mereka seharusnya tidak membunuh orang tanpa mempelajari kebenaran sebelumnya. Ini memperlakukan kehidupan manusia sama berharganya dengan jerami yang ditebar. Namun, di bawah tekanan Zhang Huanyun, mereka bahkan tidak bisa membela diri, apalagi menjelaskan keadaan mereka. Jantung mereka berdetak kencang seolah-olah puluhan ribu kuda melaju kencang di atasnya. Keduanya langsung diseret keluar ke medan bersalju. Angin sedingin es menembus tubuh mereka dengan sensasi dingin yang menusuk tulang. Sima Jinci dan Ruheng akhirnya mulai merasa cemas. Mereka ingin berjuang. Tetapi kekuatan jiwa mengunci tubuh mereka dan kekuatan yang dimiliki cermin cerah Douluo pada tubuh Ruheng merampas kemampuan mereka untuk membebaskan diri. Rasa dingin di hati mereka jauh lebih kuat daripada rasa dingin yang mereka rasakan pada tubuh mereka. Terutama ketika mereka melihat itu di tanah bersalju. 2 Mesya hitam telah menunggu mereka. Mereka tidak tahu kapan mereka datang ke sana. Mereka membawa meriam jiwa besar di tangan mereka yang telah diarahkan pada keduanya. Keduanya diseret ke depan dan dijepit kedua tiang logam. Kutub memiliki kunci yang mengunci tubuh pada tempatnya. 2 Mesya hitam di hadapan mereka secara bersamaan mengangkat meriam jiwa di tangan mereka. Barel meriam jiwa memiliki diameter yang lebih lebar dari kepala mereka. Barel yang gelap dan menakutkan ditujukan pada hati mereka. Perasaan dekat dengan kematian telah membuat ketakutan mereka menjadi ekstrim. Ruheng adalah seorang kultivator teknik rahasia bawaan tubuh sekte. Namun, dia bahkan tidak bisa memanfaatkan 1 ons kekuatan dan kekuatan jiwanya pada saat ini. Tidak mungkin dia bisa mendorong kemampuan pertahanannya ke ekstrim. Jika mereka dipukul langsung oleh meriam jiwa, mereka pasti akan mati. Bagaimana hal ini terjadi? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Tidak.
Jangan bunuh aku. Aruheng tiba-tiba berteriak. Dia hanya menemukan bahwa dia dapat berbicara sekarang. Sima Jinci melolong marah. Kalian memperlakukan kehidupan manusia seperti jerami. Kamu tidak punya hak untuk membunuhku. Saya seorang kolonel senior dari Korps Tentara Selatan. Siap. Target. Kepala mereka. Para prajurit tidak menghiraukan ledakan kemarahan dan kemarahan mereka. Salah satu dari mereka mengangkat lengan kanannya. Itu tampak seperti sabit penuai saat ini. Dua meriam jiwa Mesia hitam itu jelas dibebankan. Tampaknya ada cahaya samar berdenyut di dalam barel. Aruheng tidak puas. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah menderita selama bertahun-tahun dan setelah melalui banyak kesulitan untuk berkultivasi ke kondisi saat ini, dia akan mati di sini dalam keadaan yang membingungkan. Dia tidak puas dengan ini. Api. Tentara itu menurunkan lengan kanannya. Meriam jiwa kedua Mesia hitam ditembakkan dengan keras. Dua masa cahaya terang menembak ke arah kepala Aruheng dan Sima Jinci. Ini adalah amunisi peledak Mesia hitam. Mereka bahkan bisa memotong gunung kecil. Apalagi dua penguasa jiwa yang bahkan tidak bisa memanfaatkan kekuatan jiwa mereka. Perasaan kematian langsung memenuhi anggota tubuh mereka. Aruheng dan Sima Jinci melolong dengan marah pada waktu yang hampir bersamaan. Ledakan, ledakan. Suara ledakan memekakkan telinga terdengar. Dua ledakan itu mengirim dua gumpalan cahaya ke udara secara instan. Pikiran Aruheng dan Sima Jinci telah membeku seketika. Apakah kita sudah mati? Apakah kita mati? Seperti itu. Jiwa mereka tampaknya melayang ke dunia lain. Tubuh mereka bergetar tak terkendali. Pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi kemarahan terdengar. Mengapa hukuman mati dilaksanakan? Siapa dua orang ini? Suara. Saya masih bisa mendengar suara. Mungkinkah saya belum mati? Pikiran yang sama tampaknya muncul di kepala Aruheng dan Sima Jinci pada saat yang sama. Mereka secara naluriah kembali sadar. Mereka jelas melihat seorang pria paruhbaya dengan seragam jenderal berdiri di depan mereka. Dia meneriaki para prajurit, melaporkan ke perwira senior. Komandan yang memerintahkan hukuman mati dilaksanakan. Kedua adalah mata-mata yang mungkin dikirim oleh pemujaan Roh Kudus. Mereka muncul di ketentaraan ketika kami membuka kembali pesawat Abyssal. Mereka ditangkap oleh komandan. Komandan mengatakan bahwa lebih baik aman daripada menyesal sehingga penyergapan oleh kultus Roh Kudus seperti yang baru-baru ini kita alami tidak akan terjadi lagi. Aku bukan master jiwa jahat. Aruheng dan Sima Jinci berkata dengan persetujuan diam-diam. Oh, pria paruhbaya itu berbalik. Sima Jinci dan Aruheng melihat wajah tampan tetapi tegas. Mereka belum pernah bertemu orang ini sebelumnya. Namun, mereka jelas bisa merasakan tekanan yang tak terlukiskan datang dari orang ini. Tekanan ini tidak kalah dengan apa yang diberikan oleh komandan yang menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Meskipun mereka memiliki beberapa pemahaman dasar tentang tentara Dewa Darah sebelum mereka datang. Tentara Dewa Darah masih diklasifikasikan sebagai rahasia besar dalam federasi. Bahkan guru mereka dan perwira senior tidak sepenuhnya jelas tentang tentara Dewa Darah. Tidak mungkin mereka akan tahu banyak tentang itu. Namun pada saat ini, ketika mereka melihat dua makhluk yang dekat dengan Hyper Doulos jika bukan Hyper Doulos sendiri, bagaimana mungkin mereka tidak dipenuhi dengan kekaguman? Pria paruhbaya itu sedikit mengernyit. Kamu bukan penguasa jiwa jahat. Bagaimana Anda bisa membuktikannya? Bahkan dengan kehendak Aruheng dan Sima Jinci. Ketika mereka tiba-tiba melihat secercah harapan setelah merasakan keputusasaan akan kematian, mereka menjadi sangat rentan. Itu sama untuk semua pria. Sima Jinci berkata dengan cemas. Saya dari Korps Tentara Selatan. Anda dapat mengkonfirmasi identitas saya dengan Komandan Korps Tentara Selatan. Yang Mulia Malaikat Douluo. Aku benar-benar bukan mata-mata. Saya bahkan telah berpartisipasi dalam tantangan jaringan pertempuran Dow Star Federal baru-baru ini dan telah bertemu kontestan Golden Dragon King yang berasal dari sini. Saya datang untuk mencarinya dan berdebat dengannya. Aruheng juga berkata, saya kakak murid senior Tang Wulin dari Sekte Tubuh. Saya juga di sini untuk bertanding dengannya. Bagaimana saya bisa menjadi guru roh jahat? Saya mengolah teknik rahasia tubuh sekte. Anda dapat memeriksa saya jika Anda mau.
Aku benar-benar berbeda dari tuan-tuan roh jahat itu. Pria paruh baya itu memandang mereka berdua dan mendesah pelan. Dia berkata, pasukan terlalu mudah dikejutkan oleh suara belukar daun yang tertiup angin. Tetapi kita tidak bisa memandang kehidupan manusia seperti rumput. Baiklah. Saya akan bicara dengan komandan. Putuskan hukuman mati ini untuk saat ini. Tunggu saya kembali. Setelah dia selesai, pria paruh-baya ini berjalan perlahan. Ketika mereka menyaksikan dia mundur, Aruheng dan Sima Jinci menghela nafas lega. Setidaknya mereka tidak harus mati untuk saat ini. Ini berarti mereka akan memiliki kesempatan. Namun, apa yang tidak mereka lihat adalah ketika pria paruh-baya itu meninggalkan mereka. Senyum sudah muncul di wajahnya. Seperti yang diharapkan, dia langsung pergi ke kantor Zhang Huanyun. Dia bahkan tidak mengetuk. Dia hanya mendorong pintu terbuka dan masuk. Zhang Huanyun mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan senyum lebar. Layar di sampingnya persis menampilkan Sima Jinci dan Aruheng yang diikat ke tiang di tanah bersalju. Bab 1119, A-Play. Sungguh kontrol yang luar biasa atas waktu perpindahanmu. Apakah kamu tidak khawatir bahwa keduanya akan membasahi celana mereka karena ketakutan? Seperti yang diharapkan dari Douluo tanpa hati. Zhang Huanyun tertawa. Douluo Cao Dezi yang hairless tertawa. Saya bukan orang yang menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Mereka hanya akan berterima kasih padaku setelah ini. Kamu orang jahat di sini. Zhang Huanyun berkata dengan tajam. Ini jelas skema jahat Anda. Tapi saya yang harus disalahkan. Anda orang yang benar-benar jahat. Anda tahu itu. Namun, saya tidak dapat membantu tetapi berpikir jika memang ada kebutuhan untuk melakukan ini. Alasan kami sebenarnya tidak masuk akal. Identitas mereka berdua sebenarnya mudah diverifikasi. Terutama ketika mereka baru saja berpartisipasi dalam kompetisi. Cao Dezi mengangguk dan berkata, itu perlu. Dengan bakat alami mereka dan dengan kinerja mereka dalam kompetisi, mereka telah benar-benar menunjukkan kepribadian liar mereka. Jika kita tidak memberi mereka masalah di awal, itu mungkin bukan hal yang baik bagi mereka untuk mengikuti Wulin di masa depan. Tanpa ragu, Tang Wulin akan menjadi orang yang paling menonjol dari generasi ini. Namun, dua kepala lebih baik dari satu. Teman-temannya dari Akademi Shrek bukan satu-satunya yang bisa membantunya. Dia masih membutuhkan beberapa kawan yang sangat kuat dan dia bisa menaruh kepercayaan padanya. Jiwa bela diri Sima Jinci itu harus kompatibel dengan Tang Wulin. Jiwa bela diri mereka saling melengkapi. Aruheng adalah kakak murid seniornya dari Sekte Tubuh. Keduanya bisa dipercaya. Kami akan mengambil beberapa keunggulan pada mereka terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan jauh lebih bermanfaat bagi Tang Wulin. Zhang Huanyun menatap Cao Dezi dengan dalam. Awalnya saya tidak puas. Jika Anda tidak memilih Tang Wulin dulu, saya mungkin telah membawanya ke sisiku. Sekarang sepertinya Anda sudah merencanakan ini sejak awal. Anda telah merencanakan ini dengan cermat untuk mereka. Cao Dezi terkekeh. Kau terlalu memikirkan hal-hal. Tidak peduli apa dia tidak akan mungkin mengikutimu. Jangan lupa bahwa dia adalah murid Tang Sekte. Dia sudah berada di radar atasan Tang Sek untuk waktu yang lama. Itu bukan sesuatu yang terjadi baru-baru ini. Ketika dia menjadi salah satu dari 7 monster Akademi Shrek, dia telah menjadi individu yang harus dipelihara oleh Tang Sek. Serangan musuh benar-benar mendadak kali ini. Mereka menangkap Akademi Shrek dan bahkan aku lengah. Kami telah menderita kerugian besar. Jika mereka berpikir bahwa mereka dapat mencabut dua kekuatan besar benua itu yang telah ada selama 10.000 tahun dan mendominasi benua itu, mereka tidak mungkin salah. Tang Sek dan Shrek Academy tidak melawan untuk pertama kalinya. Ini karena kita telah mengumpulkan kekuatan kita dan menunggu generasi pemimpin baru muncul. Sekarang waktunya sudah matang. Generasi pemimpin baru akan muncul dengan keras dan bergerak maju sambil dipoles. Di masa depan, mereka pasti akan dapat memimpin Akademi Tang Sekte dan Shrek dan menciptakan kembali kejayaan mereka. Bahkan melampaui mereka jika memungkinkan. Aku tidak pernah berpikir kalau Shrek Academy akan menghilang begitu saja setelah menerima pukulan berat. Menurutku, Shrek adalah burung phoenix yang menunggu untuk dilahirkan kembali. Ketika naik lagi,
Itu hanya akan meledak dengan kecemerlangan yang lebih besar. Setelah mendengar kata-kata Cao Dezi, Zhang Huanyun tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya. Meskipun dia tidak pernah percaya bahwa Shrek Academy dapat dihancurkan dengan mudah ini. Dia tidak memiliki kepercayaan penuh pada Shrek seperti yang dimiliki Cao Dezi. Kita lihat saja. Keputusan Anda untuk membiarkan tentara Dewa Darah datang ke pihak kita tidak akan salah. Anda pasti akan bersukacita di masa depan karena keputusan ini. Cahaya Blood God Army pasti akan tumbuh dalam kecemerlangan. Zhang Huanyun mengangguk ringan. Jika kamu mengatakan ini padaku beberapa hari yang lalu, aku mungkin akan mendengus padamu. Tetapi ketika saya merasa bahwa kekuatan spiritual pemuda itu telah menembus spirit domain, saya tidak bisa tidak setuju dengan semua yang Anda katakan. Satu-satunya kekhawatiran adalah tekanan yang harus ditanggungnya tidak ringan. Peningkatan kekuatannya penting tak dapat disangkal. Tapi saya pikir kita masih harus membantunya dalam memelihara kondisi mentalnya. Ya, itu yang aku khawatirkan juga. Tetapi ada beberapa hal yang hanya bisa diselesaikan olehnya sendiri. Saya percaya bahwa Tang Wulin dapat melakukannya. Dia adalah putra surga yang bangga yang lahir pada waktu yang tepat. Dia tidak akan dikalahkan dengan mudah. Aruheng dan Sima Jinchi keduanya sudah bergetar 2 jam yang lalu. Suhu normal untuk Camp Blood God Army adalah negatif 30 derajat Celcius. Ketika angin dingin yang menggigit datang, suhunya mungkin terasa lebih rendah hingga 20 derajat lagi. Jika mereka dalam kondisi normal, suhu rendah ini tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Basis kultivasi mereka sudah melampaui tingkat di mana mereka akan terpengaruh oleh dingin atau panas. Namun, basis budidaya mereka telah disegel saat ini. Mereka hanya bisa mengandalkan kualitas tubuh mereka sendiri. Dalam keadaan seperti itu dan berada di lingkungan yang dingin untuk waktu yang lama. Bahkan seorang pria yang terbuat dari besi tidak tahan dengan ini. Para prajurit yang menjaga mereka berpakaian lengkap. Namun, mereka hanya mengenakan 1 lapis pakaian. Karena lelaki paruh baya itu pergi untuk bernegosiasi untuk mereka. 6 jam telah berlalu. Es sudah terbentuk di alis dan kumis mereka. Jika mereka orang biasa, mereka pasti sudah mati beku. Bahkan jika kualitas tubuh mereka kuat, wajah mereka menjadi pucat. Aruheng dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Dia adalah ahli sekte tubuh setelah semua. Kualitas tubuhnya sendiri cukup gagah. Sima Jinchi juga orang dengan tubuh yang kuat. Namun, bahkan dia berada di ambang kehancuran saat ini. Bisakah kamu pergi dan bertanya tentang situasi kita? Sima Jinchi bertanya pada salah seorang prajurit dengan suara gemetar. Namun, para prajurit berdiri di sana seperti patung. Mereka tidak menunjukkan reaksi apapun. Mereka benar-benar mengabaikan mereka. Aruheng tersenyum masam. Jangan buang energi Anda. Orang-orang ini tidak berbeda dengan robot. Katakan padaku, kesalahan apa yang telah aku lakukan untuk pantas menderita seperti itu? Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan datang. Saya bahkan tidak tahu di mana saudara laki-laki murid junior saya. Sima Jinchi memutar matanya. Apakah kamu bodoh? Anda bahkan tidak menghubunginya sebelum Anda datang ke sini. Anda telah membawa ini ke diri Anda sendiri. Aruheng dengan marah berkata, aku bodoh. Jadi kamu yang pintar sekarang. Apakah Anda menghubungi dia sebelum Anda datang? Bukankah Anda dalam situasi yang sama dengan saya sekarang? Mari kita lihat siapa yang akan menyerah di bawah dingin pertama. Saya tahu saya masih bisa mengambil lebih banyak. F***. Sima Jinchi mengutuk dengan marah. Seberapa jauh Anda lebih baik dibandingkan dengan saya? Jika kita ditembak mati, kita akan berakhir sama. Aruheng memutar matanya lagi. Dia tiba-tiba berkata kepada prajurit di seberangnya. Hei, Anda tahu Raja Naga Emas? Adalah orang yang memenangkan tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal dari pasukan Anda. Dia saudara murid junior saya. Kenapa kau tidak memanggilnya ke sini untukku? Jika saya dapat berbicara dengannya, dia dapat memverifikasi identitas saya. Saya baru saja berkompetisi dengannya. Jangan bilang kalian tidak pernah menonton kompetisi. Para prajurit masih tidak tergerak. Seolah-olah mereka belum mendengar kata-katanya. Aku memainkan kecapi untuk seekor sapi.
Ekspresi Aruheng sangat marah. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan melihat sekelilingnya. Barak Bloodgut Army dibangun di puncak gunung. Meskipun luas, barak dibangun lebih kompak untuk perlindungan yang lebih baik dan agar penghuninya tetap hangat. Aruheng menarik napas dalam-dalam. Dadanya perlahan terangkat. Bagaimanapun, dia adalah murid body sect yang paling menonjol. Dia juga mengolah teknik rahasia bawaan. Dengan berlalunya waktu, pembatasan yang diterapkan Zhang Huanyun kepadanya tampaknya telah melonggarkan juga. Dia menarik napas dalam-dalam seperti paus yang menghisap air dan seluruh orangnya membengkak. Sima Jinci dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengannya. Namun, dia tidak tahu apa yang Aruheng rencanakan. Pada saat berikutnya, Aruheng tiba-tiba membuka mulutnya sambil berteriak sekuat tenaga. Tang Wulin, kakak murid senior ada di sini. Datang dan selamatkan aku. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya saat ini, dengan kapasitas paru-parunya yang luar biasa, teriakannya yang marah seperti guntur yang mengejutkan. Bahkan para prajurit di depan mereka mundur beberapa langkah ketika dia berteriak. Tang Wulin, kakak adikmu ada di sini. Selamatkan aku. Cepat. Selamatkan aku. Aruheng berteriak marah. Itu benar. Tang Wulin pasti ada di barak. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan cara kasar seperti itu, tetapi mungkin cara yang efektif untuk meminta bantuannya. Bab 1120, Dua Idiot. Selama Tang Wulin datang ke sini dan memperhatikannya, ia secara alami dapat memverifikasi identitasnya. Daripada menunggu orang lain untuk menyelamatkannya, dia akan menyelamatkan dirinya sendiri. Diam. Salah satu tentara mendekatinya. Namun, Aruheng tidak bisa memedulikan hal lain saat ini. Dia terus berteriak di atas paru-parunya. Seluruh barak bergema dengan suaranya yang kasar dan cerah. Jika bukan karena dukungan tanaman di seluruh pegunungan, serangkaian lolongannya yang marah pasti akan memicu longsoran salju di puncak sekitarnya. Ketika Sima Jinci melihat ini, dia segera mengikuti dan berteriak dengan marah kepada Aruheng. Dia berteriak sama dengan apa yang diteriakkan Aruheng. Secara relatif, ia tidak sedekat Tang Wulin dengan Aruheng. Namun, jika dia meneriakkan kata-kata kakak murid senior, itu akan lebih mungkin untuk menarik perhatian Tang Wulin. Di dalam kantor, Cao Dezi tertawa histeris. Dua idiot ini. Mereka hanya memikirkan metode sederhana setelah menderita begitu lama. Tetapi ini bagus juga, karena mereka sudah memikirkan solusi. Kita tidak perlu menggunakan metode lain. Zhang Huanyun terkekeh. Kami tidak bisa menahannya jika mereka idiot. Mereka layak berada dalam cuaca dingin selama 6 jam. Biarkan Tang Wulin menjadi pria baik kali ini. Sepertinya skema kasar kita ini akan berhasil. Mereka sama sekali tidak khawatir bahwa Tang Wulin tidak akan dapat mendengar suara ini. Jika basis kultivasi kekuatan spiritual seseorang telah melampaui spirit domain realm, kekuatan spiritualnya akan menyebar setiap saat untuk merasakan perubahan energi asal dari lingkungan mereka. Jika kekuatan spiritual seseorang yang sensitif bahkan tidak dapat mengambil nama mereka, itu akan menjadi tidak berguna. Tang Wulin duduk di kamarnya sendiri dan sedang dalam proses di mana ia menjadi lebih baik. Setelah bermeditasi begitu lama, ia memiliki pemahaman dasar tentang kondisi tubuhnya. Saat membuka segel-segel Raja Naga ke-11, dia telah meminjam beberapa energi asal untuk menyelesaikan penggabungan energi. Ini telah membantunya menahan dampak dan reaksi dari esensi Raja Naga Emas. Dengan tambahan sedikit keberuntungan dan mediasi Life Seed, dia telah menyelesaikan penggabungan dengan segel ke-11. Dragon Core-nya berubah setelah dia bergabung dengan segel ke-11. Tang Wulin jelas merasa bahwa inti naga di dalam tubuhnya tidak hanya memompa kekuatan esensi darah, tetapi juga menghasilkan kekuatan esensi darahnya sendiri. Jika dikatakan bahwa itu adalah hati sebelum ini, maka dalam arti tertentu itu adalah hati Tang Wulin sekarang. Selama Dragon Core masih utuh, bahkan jika hati Tang Wulin hancur, dia pasti tidak akan mati. Hancurnya bahkan bisa diregenerasi. Tulang, meridian, dan bahkan organ dalamnya telah berubah menjadi emas pada saat ini. Bahkan Tang Wulin sendiri tidak yakin apakah dia masih bisa dianggap sebagai manusia.
Perasaan ini benar-benar menarik. Setelah energi asal diserap ke dalam tubuhnya, itu tidak hanya diserap oleh inti jiwanya tetapi inti naga juga. Dia sendiri terkejut bahwa itu mampu menyerapnya. Dengan menyusutnya inti naganya, energi asal juga akan menjadi bagian dari esensi darahnya. Tang Wulin tahu bahwa ketika basis kultivasi Master Jiwa mencapai 7 cincin, Master Jiwa tidak lagi menjadi manusia biasa. Keterampilan jiwa yang diperoleh semua Master Jiwa Cincin 7 adalah avatar jiwa bela diri yang sama. Keterampilan jiwa ini dapat memanifestasikan jiwa bela diri Master Jiwa dengan menggairahkannya. Itu juga bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur jiwa bela diri. Ini juga mengapa 7 cincin dianggap sebagai lambang pemisah antara Master Jiwa peringkat tinggi dan menengah. Penyelesaian avatar jiwa bela diri seseorang menandakan bahwa seorang guru jiwa telah sepenuhnya bergabung dengan jiwa bela dirinya sendiri. Jiwa bela diri telah benar-benar menjadi bagian dari guru jiwa dan sebaliknya. Mereka bukan lagi entitas yang terpisah. Jika 100.000 tahun jiwa binatang memilih untuk mengolah menjadi bentuk manusia, ia harus mencapai tingkat ini juga sebelum dapat dianggap sebagai manusia. Alasannya sama. Tang Wulin saat ini dalam keadaan seperti itu. Jiwa bela diri Blue Silver Emperor-nya bukan satu-satunya yang telah bergabung sepenuhnya dengan tubuhnya. Garis keturunan Raja Naga Emas tampaknya juga mengalami beberapa perubahan aneh dengan tubuhnya. Di dahinya, 2 tanduk perlahan-lahan menonjol dan tumbuh. Tanduk naga tidak panjang, tetapi mereka sangat solid. Setelah mereka muncul, Tang Wulin jelas merasa seperti dia telah mendapatkan bakat alami lainnya. Kemampuan ini bukan serangan fisik juga bukan serangan spiritual. Itu lebih menyerupai aura mengintimidasi yang berasal dari bagian terdalam dari garis keturunannya. Sederhananya, Dragon Might, ya. Ketika basis budidayanya mencapai yang dari Soul Saint 7 cincin, ia memperoleh Dragon Might juga. Ketika pengguna jiwa bela diri tipe naga berdiri di depannya sebelum ini, mereka akan dipengaruhi oleh kekuatan esensi darahnya. Sekarang dia memiliki Dragon Might. Semua jiwa bela diri yang lebih rendah darinya dalam hal garis keturunan akan secara alami dipengaruhi olehnya. Dragon Might bisa melemahkan dan mengintimidasi musuh-musuhnya sambil meningkatkan kekuatannya sendiri pada saat yang sama. Ini adalah perubahan mendasar. Pada saat yang sama, Tang Wulin juga menenangkan pikirannya selama meditasi ini. Kualitasnya juga berubah. Dia sudah sangat tampan sejak sebelumnya. Tapi sekarang dia terlihat lebih maskulin dan menakutkan. Dia tampil lebih seperti orang yang memegang jabatan tinggi sekarang. Dengan kehadiran Dragon Might, dia sepertinya telah bertambah tua dalam sekejap. Meskipun dia hanya duduk di sana bersila dan tidak marah sama sekali, dia masih mengeluarkan aura yang mengintimidasi. Dia bukan lagi remaja atau remaja. Pada saat ini, ia tampaknya benar-benar telah menjadi dewasa. Seorang guru jiwa dewasa yang kuat. Tang Wulin, aku kakak murid seniormu. Selamatkan aku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Kekuatan spiritual Tang Wulin sedikit melonjak. Ketika basis kultivasinya memasuki alam domain spirit, dia bisa merasakan perubahan elemen langit dan bumi di area besar di sekitarnya. Dia bahkan bisa menarik gelombang energi asal untuk membantu dirinya sendiri berkultivasi. Pada saat yang sama, ia juga bisa merasakan perubahan dan aura di area ini. Secara alami, dia akan mengabaikan informasi tak berarti yang sampai padanya. Hanya gelombang energi dengan perubahan yang sangat kuat atau yang mengkhawatirkannya yang akan merangsang kekuatan spiritualnya. Misalnya namanya. Seseorang memanggil saya, kakak murid senior. Kekuatan spiritual Tang Wulin dengan cepat menemukan arah dari mana suara itu berasal. Kekuatan spiritualnya seperti matanya. Meskipun dia baru mengenal spirit domain realm dan dia tidak bisa melihat sejelas dengan matanya sendiri, dia jelas bisa merasakan gelombang darah esensi yang sangat padat dan apung. Apakah itu kakak murid seniornya? Kekuatan Dewa Aruheng. Dia juga bisa merasakan aura akrab lain di sampingnya. Siapa ini? Kenapa dia di sini? Pada saat yang sama Tang Wulin merasa terkejut. Dia buru-buru memfokuskan kekuatan spiritualnya dan mengirimkan gelombang kejut kekuatan spiritualnya ke arah Aruheng. Mulut Aruheng diisi dengan senapan serbu.
Sima Jinci juga diberi perlakuan yang sama. Dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Namun, tubuh mereka yang mati rasa karena kedinginan dalam waktu yang lama telah menghangat sedikit setelah berteriak selama beberapa waktu. Pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Aruheng. Kakak murid senior, tunggu aku. Aruheng pada awalnya bersukacita. Ini karena dia segera menyadari bahwa suara ini milik saudara murid juniornya. Namun, tepat setelah dia merasa kaget juga. Bagaimana suara Tang Wulin muncul di kedalaman pikirannya. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan proyeksi suara. Dia juga orang yang kuat dari generasi ini dari sekte tubuh dan pewaris master sekte. Dia secara alami bisa melihat kekuatan kemampuan Tang Wulin. Meski begitu, pikirannya tidak berkembang ke arah kekuatan spiritual ranah domain roh. Bagaimanapun, itu tidak mudah untuk dicapai. Dalam waktu yang dibutuhkannya untuk mengambil 10 napas, sesosok muncul seperti angin. Ketika Aruheng melihat Tang Wulin dalam seragam militer putih bersihnya dengan bintang jenderal di pundaknya, dia merasa ingin segera menangis. Dia diselamatkan, dia akhirnya diselamatkan. Tang Wulin juga bingung. Ketika dia melihat Aruheng dan Sima Jinci terikat pada dua kutub logam, dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Ini karena dia ingat bahwa tidak ada tiang seperti itu di barak sebelum ini. Sejak kapan mereka dipasang? Kakak murid senior, mengapa kamu di sini? Dan apa semua ini? Tang Wulin secara naluriah melihat prajurit di sekitar mereka. Bersambung.